Selamat malam, channel Pesanggerahan Langanarjo mewawancara pengunjung malam ini sekalian akan menceritakan pengalaman di Langanarjo. Boleh perkenalkan dulu Mbak? Nggih, Bapak. Saya dari Solo. Baik, kalau saya boleh tahu ceritanya bagaimana sampai di sini, lalu pengalamannya apa ketika datang ke sini atau bertirakat di sini sebelumnya. Monggo silahkan. Nggih. Pengalaman saya bisa sampai di sini tuh saya sendiri juga bingung juga ya. Karena cuma lewat mimpi. Lewat mimpi itu kok saya melihat itu kok saya dilihatin ada pendopo gitu. Terus dilihatkan di dalam-dalam tapi kok ada apa ya kayak sumur apa gitu, saya juga kurang paham. Terus intinya kok saya itu datang ke sini itu kayak hatimu lagi susah tonduk, kowe moro rono cuma gitu tok. Itu dalam mimpi ya. Iya. Ya, lalu selanjutnya. Nah ya itu karena kan gimana ya, waktu dulu itu, waktu kemarin itu hati saya kan ya bingung ya gimana gitu. Terus saya sering berdoa, sering sholat itu meminta semoga apa itu masalah-masalah saya itu cepat selesai Allah, saya itu gitu. Terus ya itu saya diberi petunjuk itu, saya malamnya mimpi itu. Terus saya paginya mencari, saya tanya-tanya, ternyata sampai di sini, ternyata sini namanya Langanarjo. Setelah Iya. itu saya tanya sama apa sejenis kayak kuncinya sini gitu. Iya. Ini apa sih Pak, saya gitu, karena saya benar-benar nggak tahu. Terus, oh ini tempat Langanarjo Mbak, ini di dalam sering meditasi, berdoa, minta pada yang agung, kali Gusti Allah. Tapi lantaran lewati sini cuma gitu. Kalau saya masuk bisa enggak? Saya cuma bilang gitu. Oh sini bebas semua boleh, cuma bilang gitu. Terus saya ya nanti saya malam kesini aja. Saya datang jam 11 malam. Tapi saya sama suami saya kemana-mana kan sama suami saya. Iya. Karena takutnya kalau ada apa-apa gitu. Iya. Terus saya masuk sama suami saya dimasukin di dalam itu ada sumur. Saya bilang sama juru kunci, Pak, apa saya boleh mandi di situ? Kok aku kok mau pengennya mandi, saya kan gitu. Kamu berani mandi di situ malam-malam apa Mbak, dingin intinya gitu. Saya kan ya juga enggak tahu apa-apa. Terus mandi juga enggak apa-apa. Terus saya mandi di situ. Tapi saya mandi setelah itu saya udah itu kayak sejenis kayak berdoa di situ, meditasi di situ. Saya minta sama Allah, semoga masalah saya itu cepat selesai, saya kan gitu. Terus setelah selesai, saya keluar sama suami saya. Terus saya di situ itu jam berapa ya? Sekitar jam 1-an saya itu tidur sama suami saya di dekat patung Rojamolo itu. Situ memang di luar itu banyak. Kira-kira kalau orang 20 juga ada. Iya banyak. Banyak pengunjung maksudnya. Iya banyak pengunjung. Tapi saya sendiri karena saya juga nggak kenal, nggak itu. Kok saya inginnya duduknya sendiri itu sama suami saya tuh di situ. Ya. Setelah itu saya tiduran di situ, layah-layah di situ, ya berdoalah sama lihat-lihat kok. Di sini orang-orang kok semua kok orang mana aja itu ada semua. Terus saya tidur itu terus jam 2:30 belum ada ya, jam 2 lebih
itu orang-orang di dekat saya itu mendekat saya semua, tapi saya posisinya tidur. Saya bangun-bangun kok semua dekat sama saya gitu. Terus salah satu pengunjung bilang sama saya, "Loh, Mbak E udah bangun?" "Iya." "Mbak, Mbak E tadi datang ke sini sama prajurit-prajurit ya?" gitu. Enggak, Mbak E tadi dikupengi prajurit banyak, terus ada anak kecil 2 ngemuli Mbak E. Tapi ternyata bener, saya tidur kan pakai itu apa? Tikar. Kayak tikar itu loh. Iya. Saya dipinjemi tikar, tapi aneh tikar itu menyelimuti saya sama suami saya gitu. Iya. Jadi anak kecil itu berdua menyelimuti saya. Setelah itu saya bangun itu ternyata bener kok. Jadi semua itu nggak pulang, malah ngelihatin saya pas itu di apa itu dijagain sama kayak apa ya? Kayak gitu prajurit. Iya, kayak prajurit-prajurit itu. Mhm. Setelah itu selesai itu terus ya udah saya terus tikar saya lempit, terus saya pamit. Setelah saya pamit, ya alhamdulillah dari sini sebelum itunya saya juga di dalam itu pas tirakat itu saya juga ditemuni sama salah satu, saya juga nggak kenal, saya juga nggak paham, saya tidak tahu dia itu cuma bilang gini, "Dok, Dok," cuma meling sama saya gini, "Dok, Dok, cagake omah kuwi usuk reng. Nek cagakmu kuwi sabar ikhlas dinggo ngarep ya nduk meneng ning dinggone namung ngoten tok." Tapi itu siapa kayak apa ya Pak ya? Kayak juga pakai apa itu? Pakai pakaian Kayak ratu apa itu saya juga kurang paham. pakai Terus bulu ya. iya, sampai sekarang saya dikasih samir itu sampai di rumah masih ada. Oh, begitu ya. Iya. Iya. Sampai saya masih di rumah masih ada, sampai tak simpen samir itu. Iya. Katanya wanginya ndak akan habis-habis gitu. Ternyata bener wanginya nggak habis-habis sampai sekarang. Oh ya, alhamdulillah. Ya, setelah saya pulang sampai sekarang ya alhamdulillah. Dia juga bilang 5 waktu jangan ditinggalkan, cuma gitu. Iya. Kalau bisa di mana aja, di jalan jangan sampai lupa. Iya. Kalau ingin maksudnya tentrem ayem gitu. Iya, amin. Sabar ikhlas dipakai depan. Intinya kamu nanti menang yang dinggone, cuma bilang gitu. Jadi kamu nanti dimanapun tempat kamu pasti hati kamu enak. Kalau sabar ikhlas kamu pakai depan, cuma bilang gitu. Nah itu udah sampai sekarang juga alhamdulillah. Dimanapun intinya saya pokoknya hati kok enak gitu loh. Terus semua masalah selesai, masalah hutang pihutang terus terang. Hutang pihutang pun juga alhamdulillah udah selesai. Pekerjaan saya pun juga alhamdulillah udah mapan. Suami saya udah mapan gitu. Iya, alhamdulillah. Ya, pengalaman saya seperti itu. Jadi saya kesini tuh intinya cuma mau napak tilas. Iya. Iya. Itu kejadian berapa tahun yang lalu itu, Pak? Itu udah 6 tahun ya. 6 tahunan ya. 6 tahun yang lalu itu. Baik, alhamdulillah. Iya. Kalau begitu. Kemudian yang kedua, boleh saya mewawancara Bapak? Silakan. Nggih, monggo. Sudah? Oh ya sudah. Baik, terima kasih Bu ya atas pengalamannya. Semoga panjenengan mendapatkan berkah selalu dari leluhur serta mendapatkan kedamaian dari Amin ya rabbal alamin. terima kasih. Selamat malam.